Perjalanan Pendidikan Indonesia, Dasar-dasar Pendidikan Ki Hajar Dewantara, dan juga Identitas Manusia Indonesia. Pendidikan pada masa kolonial Belanda hanya bertujuan untuk mendukung segala kepentingan dari kolonial. Nah, dalam hal ini fokus utama pendidikan yaitu untuk mencetak pejabat atau pegawai administratif yang berguna bagi kepentingan pemerintahan kolonial Belanda. Nah, selain itu, pada masa ini umumnya pendidikan hanya terbatas dan hanya diperuntukkan untuk kalangan tertentu saja, terutama dari kalangan bangsawan. Selanjutnya yaitu pendidikan pada masa kemerdekaan. Pendidikan pada masa ini bertujuan untuk menciptakan warga negara yang patriotik dan memiliki kesadaran nasional. Pendidikan diarahkan untuk membangun karakter dan keterampilan yang mendukung pembangunan nasional. Pendidikan pada masa ini sudah berjalan lebih inklusif dan dapat mencakup kelapisan masyarakat yang lebih luas. Selain itu, pada masa ini pendidikan juga sudah diperluas aksesnya dengan banyak membangun sekolah-sekolah sehingga tidak hanya diperuntukkan untuk kaum bangsawan saja, melainkan sekolah dapat diakses oleh semua kalangan. Selanjutnya, sistem pendidikan pada masa kini. Pada era ini, pendidikan cenderung lebih menekankan kepada teknologi. Dengan perkembangan teknologi yang makin pesat, menyebabkan pendidikan di Indonesia juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal tersebut sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar dalam pendidikan anak berkaitan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk dari lingkungan sekitar di mana anak berada, sedangkan untuk kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan yang diberikan kepada anak agar mereka dapat hidup dan berkarya sesuai dengan perkembangan zamannya. Dalam pengimplementasian dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara di sekolah dapat dilakukan dengan menggunakan strategi sebagai berikut, yaitu yang pertama, guru dapat melaksanakan pendidikan sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Lalu, guru dapat melaksanakan pendidikan dengan memperhatikan karakteristik dan juga latar belakang dari peserta didik, kemudian selalu bersikap adil kepada peserta didik, lalu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan pendapat serta membangun pengetahuannya sendiri. Kemudian, guru tidak hanya menekankan pendidikan dari kognitifnya saja, melainkan juga terhadap afektif dan psikomotorik dari peserta didik, serta memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih bentuk pembelajaran atau penugasan yang sesuai dengan minat serta kreativitas yang dimiliki oleh peserta didik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai identitas manusia Indonesia. Identitas manusia Indonesia terbentuk melalui relasi, dialog, dan pengalaman yang bervariasi yang mencakup dari keberagaman ras, suku, bangsa, tradisi, dan nilai-nilai kemanusiaan lainnya, serta kekayaan alam yang ada di Indonesia. Nilai luhur identitas manusia Indonesia ada 3, yaitu nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan, nilai Pancasila, serta nilai religius. Nilai luhur identitas manusia di sekolah dapat dilakukan dengan sebagai berikut. Dalam nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan mengandung makna mendorong persatuan dan kesatuan Indonesia, tidak saling menghina, saling menghormati, meningkatkan identitas dan kebangsaan sebagai bangsa Indonesia, serta meningkatkan nilai kegotong royongan dan solidaritas. Nah, contoh penerapan Kebhinneka Tunggal Ikaan di lingkungan sekolah yaitu dengan tidak membeda-bedakan status sosial dari peserta didik, selalu menghargai perbedaan budaya yang ada, menghormati agama dan keyakinan teman, serta tidak bertengkar dengan teman karena berbeda suku. Selanjutnya yaitu nilai Pancasila. Nilai Pancasila merupakan cerminan bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, nilai Pancasila yang terkandung menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan suatu negara. Contoh dari penerapan nilai Pancasila di lingkungan sekolah yaitu tidak memaksakan kehendak, tidak semena-mena dengan teman, selalu menjaga persatuan dan kesatuan, dan selalu membantu teman yang kesusahan. Dan terakhir yaitu nilai religius. Nilai ini merupakan aspek yang penting bagi kehidupan individu, masyarakat, dan negara, serta diyakini sebagai landasan moral dalam pembentukan karakter bangsa.
contoh dari penerapan nilai religius di lingkungan sekolah yaitu melaksanakan sholat berjamaah, mengaji, kegiatan istighosah setiap Jumat, dan memperingati hari-hari besar keagamaan di sekolah. Nah, baik teman-teman, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sampai jumpa.